Shalom, selamat pagi, Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 4 Oktober 2021. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Na tutu si tuturo na hudohot Tuhamu, na porsea ido na unggabi na puna hanguluan na saleleng-lelengna. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, izinkanlah pada pagi hari ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada seluruh jemaat yang telah turut mendukung dan berdoa atas terlaksananya pesta Gotilon dan perayaan hari ulang tahun gereja kita pada hari Minggu kemarin. Izinkan juga saya berterima kasih kepada seluruh parhalado yang telah bersama-sama menggerakkan seluruh jemaat di setiap sektor masing-masing, sehingga apa yang telah kita harapkan dapat tercapai karena berkat Tuhan. Dan tentu yang paling besar rasa terima kasih kami kepada panitia yang sudah bersusah payah mempersiapkan segala hal yang kita perlukan demi terlaksananya pesta kita dengan baik. Sepatutnya lah kita beribu-ribu terima kasih harus sampaikan kepada Dia Sang Pemilik Gereja atas berkatnya apa yang diharapkan oleh gereja kita melalui pesta. Tuhan memberikan bahkan lebih dari apa yang kita mohonkan melalui program anggaran gereja kita di tahun ini. Biarlah semuanya itu kita persembahkan kembali menjadi persembahan bagi Tuhan dan sukacita bagi kita jemaatnya. Saudaraku, nas renungan ini berbicara tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah kehidupan sesudah kematian kita di dunia ini. Hidup yang kekal adalah kehidupan yang tidak ada kematian. Sebab hidup yang kekal adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Empunya kehidupan itu sendiri. Hidup yang kekal itu hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, satu hal yang kita syukuri melalui Alkitab kita bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal itu bukanlah karena usaha kita, bukan pula karena kebaikan kita, tetapi kehidupan yang kekal itu adalah wujud dari kasih Allah kepada kita. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sangat terkenal itu, dan saya percaya masing-masing kita
mengingatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal dianugerahkan kepada kita pada saat kita sebenarnya masih hidup di dalam kekuasaan dosa. Tetapi dengan pengorbanannya, dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, kita dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat itu kita menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Kita menjadi ciptaan yang baru, di mana semua dosa dan kesalahan kita diampuninya. Kehidupan kita yang lama pun sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Demikian Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Dan tidak ada dalam hal lainnya di dunia maupun di luar dunia ini. Oleh sebab itu, kita bersyukur dan berterima kasih, bukan pula karena usaha kita sehingga kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi itu adalah anugerah. Itu adalah berkat dari Tuhan yang kita terima bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah karya Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Saudaraku, barangkali kita semua telah berulang kali membaca, bahkan telah mengetahui sebahagian besar dari seluruh isi Alkitab itu. Tetapi masalahnya, apakah kita percaya kepada Yesus? Apakah kita percaya bahwa dengan Yesus kita menerima hidup yang kekal daripadanya? Ia memberikan hidup kekal itu secara cuma-cuma bagi kita, karena Yesus telah membayar harga keselamatan jiwa kita di kayu salib. Oleh karena itu, datanglah kepadanya, mintalah Dia masuk ke dalam hidup kita masing-masing, dan percayalah bahwa kita telah menerima hidup kekal daripadanya. Saat ini, baiklah masing-masing kita menjalani hari ini bukan dengan tujuan yang tidak pasti. Sekalipun tentu ada banyak beban, ada banyak tantangan-tantangan yang mungkin akan kita hadapi sepanjang hari ini, tetapi jangan pernah putus asa. Jangan pernah lelah memohon pertolongan dari Tuhan. Sebab bukan saja hidup kita di dunia ini akan diberkatinya, bahkan kehidupan yang kekal telah dianugerahkannya bagi kita. Maka saya mengajak kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan berkat keselamatan bagi kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah memilih kami atas kebaikan-Mu supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa setia di dalam iman, setia di dalam pengharapan bahwa Engkau sungguh baik. Ketika kami hidup dalam dosa, disitulah Engkau hadir memberi kami keselamatan hanya dengan mengimani Engkau ya Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Juru Selamat kami, Tuhan yang telah menjadi manusia. Kami percayakan hidup kami hari ini hanya ke dalam kasih penyertaan-Mu saja. Berilah kami pertolongan, berilah kami kemampuan
untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.